Kata orang, cara meraih prestasi itu dengan mengikuti lomba dan kompetisi dengan menjadi juara dan menghasilkan medali dan piala. Tapi menurut saya, prestasi tidak hanya terbatas pada medali dan piala. Prestasi adalah suatu hal yang berhasil kita raih dengan usaha dan kerja keras kita. Mau apapun itu outputnya yang didapat, mau itu kalah atau menang, mengapa kita mempersempit kata prestasi itu? Padahal kita kita sendiri tanpa kita sadari selama hidup kita banyak sekali meraih prestasi yang mungkin sangat banyak tapi kita tidak sadari. Halo semuanya, saya Rafli. Inilah prestasi menurut saya. Oke, saya bukanlah orang yang ambisius. Bahkan bisa dibilang saya ini yang orang yang sangat santai dan hanya mengikuti arus saja. Sehingga waktu dulu ditanya oleh guru atau oleh teman-teman, apa prestasi kamu? Saya cukup bingung untuk jawabnya. Juara kelas pun saya tidak pernah, apalagi menang lomba. Saya sebenarnya bukan orang yang tidak pernah ikut lomba. Di beberapa kesempatan, saya pernah mengikuti lomba dari bidang akademik seperti matematika. Biasanya saya mengikuti lomba matematika di akademik, maupun non-akademik, seperti futsal dan lomba kepalang merahan. Tapi dari semua lomba yang saya ikuti, tidak ada satupun yang pernah saya menang dan menjadi juara. Jangankan juara satu, untuk juara harapan pun saya tidak pernah. Cukup banyak lomba yang saya ikuti, terutama untuk lomba olahraga futsal bersama teman saya saat SMP. Tapi seperti yang saya bilang tadi, semuanya kalah dan tim saya pun sudah sudah ada di titik di mana mereka sudah mulai pasrah dan mereka hanya tertawa ketika kita kalah dan tidak pernah menang meskipun sebenarnya kita sudah berlatih keras gitu untuk menjadi juara dan mengikuti beberapa turnamen. Tapi seiring berjalannya waktu, di situ saya mulai berasa bahwa apapun hasil yang didapatkan, apapun output yang didapatkan, sebenarnya tidaklah terlalu penting, tapi bagaimana proses dalam mengejarnya yang membuat saya merasa senang dan puas. Saya merasa kesenangan yang saya dapatkan dan kepuasan yang saya dapatkan ini sangatlah membayar semua kerja keras yang saya lakukan. Nah, dari sinilah persepsi saya tentang prestasi mulai berubah. Yang awalnya hanya mencari gelar lomba dan piala dan kompetisi untuk mungkin untuk dipamerkan kepada orang, hingga menganggap bahwa semua pencapaian, baik kalah ataupun menang, adalah sebuah prestasi yang bisa dibanggakan. Karena semua itu menurut saya adalah hasil dari usaha dan kerja keras. Dan semua itu patut kita banggakan. Oke, singkat cerita, setelah saya lulus dari SMP dan akhirnya saya masuk ke SMK. Ya, saya adalah alumni dari SMK, bukanlah SMA. Kehidupan dari sekolah saya bisa dibilang biasa aja. Di sini saya tidak banyak mengikuti lomba, juga tidak pernah menjadi juara di kelas. Bisa dibilang saya hanya murid yang cuma ikut kelas saja. Tapi saat kelas 12, di situ saya mulai bercerita kepada teman-teman saya bahwa tujuan saya setelah lulus ini adalah saya ingin kuliah dan saya ingin masuk ITB. Banyak yang tidak percaya karena di SMK itu eh, diarahkan untuk bekerja dan meskipun untuk kuliah diarahkannya adalah untuk ke politeknik, tidak ke universitas seperti ITB. Masuk ITB bagi anak SMK itu merupakan pilihan yang sangatlah beresiko karena satu-satunya jalan untuk masuknya adalah dengan SNBT. Anak SMK tidak boleh mengikuti SNBP dan SNBT dan jalur mandiri dari ITB sehingga satu-satunya jalannya adalah dengan SNBT dan di situ haruslah lulus SNBT karena jika tidak kita tidak akan pernah bisa masuk ITB. Banyak yang meragukan pilihan saya, tapi
Saat itu entah kenapa saya sangat yakin bahwa saya bisa, dan proses belajar yang saya lalui untuk SNBT pun sangatlah berat karena dari pihak sekolah, karena saya dari sekolah SMK, tidak ada bimbingan untuk SNBT maupun sesi belajar tambahan yang diadakan untuk anak-anak yang ingin mengikuti tes. Ditambah, saya juga tidak mengikuti les-les lain seperti GO ataupun neutron. Karena saat itu saya merasa tidak mampu untuk masuk les-les seperti itu. Nah, belajar sendiri tanpa bantuan secara langsung sangatlah sulit. Maksudnya tanpa bimbingan dari guru maupun bimbingan dari tutor-tutor lain, dari les-les lain yang saya dengar, itu sangatlah sulit. Jauh lebih berat dari siapapun gitu. Tapi saat itu saya percaya bahwa saya bisa, dan keyakinan saya itu terus berlanjut hingga membangkitkan semangat belajar saya untuk lebih lanjut lagi. Nah, singkat cerita, pada hari ujian saat itu kebetulan saya mengikuti ujian SNBT langsung di kampus ITB Ganesha, tepatnya di perpustakaannya. Nah, di sini entah kenapa saya mulai merasa pesimis karena waktu belajar saya terbilang cukup kurang karena kegiatan SMK itu dengan PKL, praktik kerja lapangan, dan banyak praktek-praktek eh, kemampuan dan keahlian. Saya merasa waktu belajar saya untuk mengikuti tes itu sangatlah kurang. Ditambah fasilitas belajar yang saya dapatkan dari sekolah, dan saya tidak mendapatkan fasilitas untuk mengikuti les. Menurut saya itu sangatlah kurang dibandingkan dengan orang lain yang saya dengar dari sekolah-sekolah SMA. Nah, selama selama mengerjakan tesnya pun, entah kenapa saya merasa kesulitan karena di situ sangat banyak materi-materi yang tidak diajarkan selama sekolah, dan saya hanya mempelajari semua materi itu sebelum TBK karena perbedaan pengajaran yang ada di SMK dan SMA. Nah, singkat cerita, setelah selesai tes, saya keluar. eh, Setelah keluar tes, perasaan saya cukup lega, tapi seperti awal, saya saya pesimis untuk lulus dari tes tersebut. Ditambah saat keluar ruangan, banyak orang yang mengobrol dan saya sedikit menguping pembicaraan mereka. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa ujian UTBK dan SNBT itu lebih mudah daripada TO-TO yang mereka ikuti. Nah, dari mendengar perkataan mereka itu, saya saya eh, saya tambah pesimis lagi dan saya mulai pasrah saja karena saat ujian itu saya malah merasa ujian tersebut malah lebih sulit daripada TO yang pernah saya ikuti. Disitulah saya mulai merasa, mungkin saya tidak akan lulus, dan mulai mengikhlaskan bahwa kemanapun saya hasil yang saya dapatkan, dan kemanapun saya di tempat manapun saya kuliah, jadi manapun saya diterima, saya akan menjalaninya sebaik mungkin. Nah, singkat cerita, saya pun pulang ke rumah tanpa ekspektasi apapun, karena seperti yang tadi saya bilang, saya yakin bahwa saya tidak akan lulus. Nah, singkat cerita, lanjut ke hari pengumuman. Di hari itu, saya lupa bahwa jam 3 sore tersebut ada pengumuman hasil ujian. Karena saya pikir saya sudah pasti tidak lulus, apapun mau saya buka apapun, hasilnya akan sama gitu, tidak lulus. Dan hasilnya menurut saya sudah tertebak gitu. Tapi setelah itu, setelah diingatkan berkali-kali orang tua dan oleh beberapa teman saya yang mendukung langkah saya tersebut, lalu saya membuka websitenya dan memasukkan nomor peserta saya. Dan saat saya buka, saya cukup kaget karena kok warna dari websitenya hijau ya. Terus saya baca ke bawah dan sambil sambil tidak percaya begitu. Dan ternyata saya dinyatakan lulus
masuk ke ITB dan masuk ke Fakultas TIK. Disitulah saya merasa sangat senang dan kesenangan tersebut tidak tergambarkan. Dan saat hari itu juga saya langsung mengabari ke guru-guru saya di sekolah, terutama guru BK yang awalnya tidak percaya dan ragu untuk saya masuk ITB. Dan mereka saat itu memaksa saya untuk jika kuliah ke Politeknik saja. Mereka pun tanpa diduga, ya seperti dugaan, mereka pun ikut senang karena dari angkatan saya adalah satu-satunya yang lulus ke ITB. Bahkan setahu saya dalam 10 tahun terakhir ini saya adalah satu-satunya yang masuk ke ITB dari sekolah saya yaitu SMK 12 Bandung. Yang awalnya meragukan pun teman-teman saya yang awalnya meragukan saya, mereka pun akhirnya memberi selamat juga dan di saat itulah saya merasa puas dan bangga karena semua kerja keras saya dari belajar dengan fasilitas yang kurang dan waktu belajar yang kurang tersebut ternyata terbayarkan. Dan teman-teman, itulah bagaimana prestasi menurut saya dari yang hanya tentang juara dan piala hingga ke titik ikhlas dengan keadaan dan mencapai prestasi yang menurut saya tertinggi yaitu masuk ITB. Dan menurut saya seperti yang saya bilang di awal, prestasi itu tidak hanya melulu tentang eh, piala, medali, dan lomba-lomba yang kita menangkan. Tapi prestasi itu adalah sebuah pencapaian dari hasil kerja keras kita. Mau baik itu kegagalan maupun keberhasilan, menurut saya itu adalah semua prestasi yang patut kita banggakan. Karena saya yakin untuk mencapai semua itu diperlukan kerja keras dari kita yang membutuhkan, yang mengorbankan banyak hal seperti waktu, kehidupan sosial, dan juga tenaga kita. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.